Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aunina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ba'da qala al-musannifu Hadratil Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahli wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa ila hadrati man ajazani hadrati Sayyidina Kiai Haji Abdus Salam bin Abdul Mujib bin Kiai Hazin bin Kiai Khairuddin bin Mahadina Tabir Mutamir Hadina Mustarsyidin Al-Khazini Budan Starjo wa hadati mana jazani hadati Sayyidina Kiai Haji Muhammad Labib bin Mahadina Tabir Jombang wa khususan hadati Auliya ila hadati Sayyidina Kiai Muhammad Hashim Ash'ari wa hadati mana jazani hadati Sayyidina Kiai Haji Azam Asy'ari Nadir Kiai Haji Muhammad Syamsul Arifin Kiai Muhammad Qayyim Abdul Malik Azim Asari Mim Hatasul Afkar Sampang Mudura nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim din wa dunya wal akhirah amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam tajidu maka lamun ora fa illam tajidu maka lamun ora dapat izin sapa sira kabeh fa illam tajidu maka lamun ora dapat izin sapa sira kabeh biha ing dalem buyut ahadan ing wong siji ayyadan tegesi ora dapat izin ayyadan tegesi ora ngidini sapa ahad lakum maring sira kabeh wala tadkhuluha maka ojo mlebu sapa sira kabeh ha ing buyut ha ing buyut atayudana hingga din ijini sapa lakum sira kabeh atayudana hingga din ijini
sapa lakum sira kabeh. Wa in kilala lamun diucapaken, dindawaken lakum maring sira kabeh. Ba'dal istidani ing dalem sawisi nyuwun idin. Dindawaken apa irji'u baliyo sira. Warji'u maka baliyo sira. Wa utawi rujuk air rujuk untuk keserujuk apa rujukku pulang iku aska lebih bagus ay khairun tegese lebih bagus lakum kedua sira kabeh minal qu'udi maksudnya qu'udi itu nunggu minal qu'udi cangkeng lunggu maksud nunggu nunggu alal babi ing atas sing ngarepe pintu alal babi ing atas sing ngarepe lawang wallahu hale utawi Allah bima kalawan perkara tak malukan ngamal sapa sira kabeh minad duhuli sangking manjeng biitin kalawan idin wa ghairi itin dan liyane wa ghairi dan lain idin yani orang dapat idin iku alimun dat kang mutanini iku alimun dat kang maha ngutanini tahu ngutanini asbu faham bro paham ngutanini faham hasbu paham apa maha tahu wa yujasikum maka males awet tek enggip sinten Allah kum ing sira kabeh wa yujasikum maka awet tek enggip paling walak belak balasan wa yujasikum maka males sinten Allah kum ing sira kabeh alim tasma atau fa yujasikum maka awet tek enggip sinten Allah kum ing sira kabeh. Jadi begini nak, ini berangkatnya dari ayat ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Kita bersama menamu dimanapun saja berada, menamu keluarga, menamu ke saudaranya, menamu ke pamannya atau ke tetangganya. Kalau mau masuk rumah harus dapat izin dulu. Paham ya? Nah, tidak boleh sembrono masuk. Ada etikanya. Dan rindu kalau kita merasa beriman kepada Allah. Ini tutuk kromo harus dipakai. Baik rumah itu sedang ditutup atau sedang ditutup dengan pintu atau rumah itu ditutup dengan taber. Taber. Kalau sekarang kan banyak pintu ya. Kalau dulu pada masa Nabi Muhammad dulu itu gak ada pintu, banyak gak ada pintu. Taber, cuma selambu itu, tutup selambu. Jadi kalau taber ditutup rapat, jangan dibuka ya, walaupun pamannya, walaupun orang tuanya, jangan dibuka. Ya, khawatir
atau sudah muka aurat atau gimana, itu tidak boleh aturan. Harus dapat izin dulu. Jangan dibuka. Apalagi namu tetangga harus minta izin dulu. Caranya assalamualaikum. Setelah assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai tidak tanya lagi, apakah boleh saya masuk? Adkhul, boleh aku masuk? Oh jangan dulu, saya masih nah, nunggu. Luar. Nunggu dulu, luar. Jangan moro-moro masuk. Tidak boleh ada aturan mah. Kalian itu walaupun kepamannya tetap tamu. Jangan sok kuasa, gak boleh. Apalagi dengan orang lain. Khawatir istrinya telanjang untuk gimana. Itu gak boleh. Gak boleh langsung masuk. Jadi kalau umpamanya sampean menamu ke rumahnya seseorang, tapi kalian ini belum dapat respon untuk bisa masuk, maka fala tadkhuluha, tetap tidak boleh masuk. Tetap tidak boleh masuk. Menamu ke gurunya, sampai harus begitu. Kalau misalnya menunggu depan rumah, jangan sampai lurus ke apa? Ini tutup kromo dengan lurus ke pintu, jangan. Nanti sampean nunggu sampai ngelirik ibunya teranjang penggak punya kepingin diintip terus, jangan, nggak boleh. Itu nggak boleh. Jangan selalu kalau menintip di depan rumah jangan lurus ke pintu. Ke pintu. Kalau sampean untuk harus ada aturan main assalamualaikum. Jangan kalau menang tek untuk ngono, itu gak boleh. Gak boleh. Umpamanya diketuk pintu 3 kali itu gak ada yang nyaut, sampai mundur, jangan memaksakan diri, gak boleh. Itu dosa. Gak boleh. Biasanya sampean karena kepingin jajan, nutup pintunya guru, umpamanya 3 kali gak ada, tapi jangan biasa, tek halus. Misalnya diketuk 3 kali itu gak nyaut, sampai mundur, balik, jangan paksakan. Gurunya sedang istirahat atau guru sedang sinau, gara-gara sampean gurunya konsentrasi sinau, kemudian assalamualaikum, ojo diganggu. Paham ya? Ojo diganggu karena jajan, ojo diganggu karena apa misalnya, karena ada lain waktu. Betul kan? Nah, ya memang begitu, namanya terakatnya santri pondok harus begitu. Santri pondok kan dilatih mandiri, ya. Kalau dilatih mandiri nanti tidak dipraktekkan di pondok, akhirnya nanti setelah hidup di tengah masyarakat kawin kalian itu nanti hidupnya tidak mengandalkan orang tua.
mandiri. Di sampean latihan, jajan di apa? Jajan itu dikecilkan, itu kan melatih diri besok. Coba buran. Walaupun sampean dikirim banyak, ojo latih. Biasanya sama bapaknya dikirim 10 untuk jajan per hari. Latih. Satu hari, coba saya cuma jajan 3.000, 4.000. Nah, 7.000 aja, nanti 3.000 itu disimpan. Harus melatih menghemat. Melatih. Jadi pondok itu dilatih mandiri. Paham ya? Jadi kembali lagi, kalau sampean menamu, mau masuk ke rumahnya orang harus dapat izin dulu. Sekalipun pamannya, sekalipun itu saudaranya. Itu etika, itu akhlak, tidak boleh tinggal oleh kita bersama. Kalau misalnya kalian ini menamu, mengucapkan salam 3 kali, gak ada yang nyaut. Maka lebih baik sampai menung atau kembali. Atau misalnya sampai itu tidak dapat izin, boleh masuk. Misalnya ada tamu, boleh masuk. Jawabnya tuan rumah, apakah saya setelah assalamualaikum, ucap sekali dijawab sama tuan rumah. Kemudian si tamu itu bilang, adkhul, boleh saya masuk abang misalnya. Ditolak sama, maaf nanti aja setelah apa? Setelah asar atau setelah isya ke sini. Sekarang saya belum siap. Jangan dipaksakan. Harus pulang. Jangan paksakan kehendak. Dan kita kan nggak tahu keadaan tuan rumah apakah sedang kotor gimana, kan begitu kan? Kan begitu kan? Atau sedang payah, sakit atau gimana? Maka si tamu tersebut tidak boleh memaksakan diri. Lebih baik itu kembali ke rumahnya. Nanti balik lagi pada waktu kosong. Paham ya? Itu lebih baik, pahala itu lebih banyak. Maka di sini wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Itu lebih baik sampai pulang daripada menunggu-nunggu, menunduk-duduk di depan pintu. Lebih baik pulang. Lebih baik itu betul. Nanti kemarin. Allah Ta'ala sudah lebih mengetahui ya apa yang kalian mau kerjakan, itu tahu. Maka lebih baik kita itu kembali, ojo nunggu terus-terusan. Dan kadang orang mengenakan kehendak ketika sowan ke satu kiainya istirahat. Kadang-kadang disuruh bangun ke siapa? Ke pembantunya misalnya. Jangan usahkan kehendak. Kalau misalnya kiai tidur, bilang tidur. Lebih baik kembali lagi. Itu aturan Quran. Itu aturan Quran. Harus dilaksanakan. Laisa ora ono iku alaikum atasira kabeh. Opo junahun tuso. Antadkhulu ayyin to mlebu sapa sira kabeh. Buyutan ing omah. Buyutan ing omah. Buyutan ing omah. Buyutan ing omah.
Laisa ora ono ikum iatas sira kabeh apa junaun tuso antat khulu yen to melepo sapa sira kabeh yen to melepo sapa sira kabeh buyutan ing omah waira maskunatin kang ora dienggoni kang ora iku fiha tetep ing dalam buyut rumah bukan buyut bujuk bane buyut rumah mataun utawi bondo utawi manfaat ai manfaatun te manfaat lakum kadisro kabeh bistiknasin kanaban kalawan amri ngiyup istaknaf bistiknanin dari fi'il madhi istaknana istakninu istiknana kebiasaan istaf'ala istaf'ilu istif'al bistiknanin kalawan amri ngiyop wa ghairihi lanun istiknan kabuyutir rubutih kaya omah pondok wal khonati lan kaya tuku al musabbalati kandin siapakan kandin cawisakan wallahu ala utawi Allah iku ya'lamu mutanini sosintan Allah ma'im perkara tubduna kang ngalahiraken sapa sira kabeh aitul hiruna tegese ngalahiraken sapa sira kabeh wa malan perkara taktumuna kang padha ngumpetaken sapa sira kabeh aitufuna tegenyamaraken sapa sira kabeh fi dukhuli ghairi buyutikum ing dalem mlebu liyane pirang-pirang omah sira kabeh mingkos disolahin saking nyeco api awairi atau liyane kos disolah wasayati lan bekal teko apa anaum satuhune mukminin atau nas apa anaum satuhune mukminin iku idza dakhalu nalikane manjang sapa mukmin atau nas buyutahum ing omah nas masuk kromnya di sendiri iku yusallimuna padha nguluk salam sapa mukminun ala muanfusihim ing atasi awak dhewe mukmin. Jadi gini nak, bagaimana tadi itu kan cara-cara masuk ke rumah yang ada huninya harus dapat izin dulu dari yang menghuni rumah. Jangan langsung masuk. Walaupun usul menguluk salam misalnya. Coba lihat di atas. Lihat semua. Misalnya sampean menamu seseorang. Misalnya si tamu tadi itu sudah nguluk salam. Assalamualaikum. Dijawab. Di dalam menjawab. Waalaikumsalam. Lah, setelah mengucap salam jangan langsung masuk. Gak boleh itu. Nunggu dulu. Aturan main dalam Islam
Sampean suruh ucap tamu itu adkhul. Apakah saya bisa boleh masuk? Nanti dulu, nanti harus gitu. Jadi sampean, kalau sampean merasa santri, merasa beriman kepada Allah, harus ikuti aturan tetok romo ini di dalam menemukan seseorang. Walaupun tuan rumah sudah menjawab salam, Assalamualaikum, tuan rumah menjawab Waalaikumsalam, jangan langsung masuk pintu saya naik. Kau gak melo duit omah, buka-buka lawang segala, walaupun keluarganya gak boleh. Ini biasanya. Jadi untuk itu biasa. Sedangkan dan pemuda itu masuk ke rumahnya pamannya langsung dibuka, padahal orangnya ada di dalam. Ya kalau pamannya agak sedang tidur, kalau sedang tidur dengan istrinya gimana? Gak boleh masuk. Walaupun saudaranya, walaupun pamannya harus mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Maunya paman jawab, Waalaikumsalam. Saya mau masuk mandi. Saya mau masuk Yaman. Harus begitu. Ya gak apa-apa, baru masuk. Berarti di dalam sudah apa? Gak ada sesuatu rahasia sudah. Paham ya? Kalau umpamanya sama tuan rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saya boleh masuk? Mau komunikasi? Oh jangan dulu, saya masih sibuk, masih kerja ini. Jangan besarkan diam ya. Lebih baik pulang, nanti ambil waktu lain lagi. Ya, kata-kata lebih baik pulang berarti pahalanya lebih banyak pulang daripada ketemu kalau tidak dapat izin dari penghuni. Paham ya? Kalau umpama kita ini masuk ke rumah yang tidak ada penghuninya, itu bagaimana? Dosa apakah tidak? Tidak dapat izin atau gimana? Tapi tidak ada penghuninya di situ. Contoh seperti omah pondok maupun atau tuku yang sudah disiapkan. Misalnya hujan-hujan di mana? Di tengah hutan, lalu ada sebuah pondok tidak ada huninya atau tempat lah, atau tuku kosong masih. Tuku yang sudah disiapkan untuk jual ini jual, tapi kosong. Kemudian sampean mampir di situ, masuk ke situ tanpa izin, tapi gak ada penghuninya. Kuncinya bisa dibuka misalnya. Tidak apa-apa, itu gak dosa. Laisa alaikum junahun an tatbuyutan ghairu maskunah. Masuk ke tempat rumah untuk dibuat iup-iupan, karena panas, masuk ke situ. Di rumah itu gak ada kuncinya, rumah itu gak dikunci, nyaman buka. Dosa apa enggak maksudnya? Tidak dosa, tidak kalau tidak ada penghuninya. Tidak dosa kalau tidak ada penghuninya. Paham ya? Itu tidak ada. Kalau memang tidak ada penghuninya, tanpa masuk. Orang begitu panasnya, panas luar biasa. Kemudian mau ngiyup di satu tempat. Ternyata tempat yang dimampir itu ternyata gak ada penghuninya. Bisa dibuka lagi. Dibuka. Kemudian berhenti di situ. Ngiyup. Boleh gak boleh? Boleh. Walaupun gak dapat izin, gak apa-apa.
Di mana di dalam itu penuh manfaat. Manfaatnya apa nak? Panas bisa gak jadi panas. Manfaatnya penuh. Bisa sedang puasa, panas. Raga ngiyup di satu tempat yang tidak ada uninya bisa kuat puasa. Penuh manfaatnya. Maka itu buatan nopo-nopo. Masalah pembalasannya ya nanti. Ya. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktum. Jadi kelakuan apa kalian yang kerjakan, baik yang sembunyi atau yang tidak, terang-terang atau tidak, semuanya Allah Ta'ala Maha tahu. Maha tahu. Niat api atau tidak, Allah Ta'ala tahu. Ya. Kemudian, kalau umpamanya masuk ke rumah sendiri, gimana? Tadi kan cuma nyium. Sekarang kalau masuk rumahnya sendiri gimana? Apakah tetap keramanya masuk mulut salam? Ya, dianjurkan mulut salam. Misalnya sampean masuk ke rumahnya sendiri, ya. Masuk ke rumahnya sendiri. Ternyata keluarga agak ada semua, pergi semua. Apakah dianjurkan? Ya harus mulut salam. Mulut salam gimana? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya kalau baholil misalnya, ini dijasakan oleh baholil. Kalau sambian keluar dari rumah, kemudian kembali ke rumah, sebelum sambian masuk ke rumah, maka mulut salam dulu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Itu bisa mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya diturunkan rahmat Allah Ta'ala. Digampangkan rezeki, pintu rezekinya. Nah, itu pun bukan pribadi orang yang mulut salam, akan tetap tetangga sekitarnya ikut sudah. Ikut sertakan. Kalau kita ketika masuk mengucapkan salam, walaupun nggak ada orangnya, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Terus salam itu. Kalau masuk ke rumahnya pribadi. Paham ya? Qul katakanlah Muhammad lil mu'minina maring pirang-pirang wong mukmin. Ya uddu kang merem medem sapa mukminin. Min absarim saking peningali mukminin. Amma saking perkara. Min itu min zaidah. Min yang ono dapat absari min zaidah. Jadi ya uddu podo merem sapa mukmin. Min absarihim ing peningali mukmin. Ama saking perkara ya ora halal lahum kadui mukminin. Apa natu ningali ma. Maksud gitu. Ini disuruh viralkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah kepada seluruh kaum mukminin. Disuruh sampaikan oleh Allah kepada mukminin. Kalau memang kalian benar-benar beriman, maka kalian ini ketika lewat, ketika duduk di mana, peninggalannya itu cuk mandang ke sana kemari. Paham ya? Coba lihat. Bisa sampean duduk di mana, lewat di mana. Penglihatan mata ini jangan sampai ke sana kemari.
Kalau bisa menundukkan kepala. Atau mau masuk ke rumahnya orang. Ya. Rumah. Matanya itu jangan sampai selalu melihat. Di sana dilihat, di sana dilihat. Lebih-lebih sampean misalnya mau masuk ke rumahnya seorang. Ya. Orang. Jadi mata kita harus merem. Jangan sampai melihat ke sana kemari. Sampai menamu ke rumahnya orang, serba dilihat. Melihat orang di dalamnya itu dilihat ke kaca, diintip terus juga boleh itu. Diintip, kayak apa cantiknya tuan rumahnya ya. Ojo, itu tidak matanya itu harus dijaga. Harus dijaga. Jangan sampai mata itu ke sana kemari. Apalagi menamu ke rumahnya orang. Serba dilihat semua. Tidak paham tak? Paham nggak paham? Ini Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi Muhammad. Suruh sampaikan kepada kita umatnya. Khususnya. Maka kullil mu'minin. Kullil mu'minin yaghuddu. Ya. Kullil mu'minin yaghuddu min absari. Artinya kalau merasa orang mukmin beriman kepada Allah, maka kita ini jangan diperlihatkan sembarangan. Jangan melihat sesuatu yang tidak halal. Kalau ke istrinya kan halal, ya. Halal. Ke mahramnya kan halal melihat mahramnya, ya. Tapi kalau bukan mahram jangan. Ojo melongo. Menamu ke orang ngintip. Karena melihat apa rambutnya berintik-berintik, diintip terus. Kepingin melihat kayak apa wajahnya, cantik apa enggak. Ojo, itu enggak boleh. Ya. Maka mata kita akhlak harus dijaga. Di samping mata itu termasuk zina juga. Termasuk zina bil mata. Zina bil mata. Wa yafatna lan ngrekso sapa mu. Wa yafatna lan keliru ya. Wa yafadu lan ngrekso sapa mukminin furujahum ing farji'i mukminin. Ya walaupun dekarnya orang laki-laki juga farjina. Perempuan juga farji. Paham ya? Jadi farji itu bukan khusus ke perempuan saja. Laki-laki juga, alatnya laki-laki juga. Saya ganggu bukan? Alat laki-laki itu juga dikatakan farji. Paham ya? Jadi kalau melihat ayat ini, furujahum, di bawahnya juga furujahunna. Berarti alat kelaminnya laki-laki juga farji. Milik perempuan juga farji. Farji itu mana asalnya atau lubang? Lubang. Laki-laki ada lubang ya enggak? Punya sampean kan ada nih? Ya, ada. Perempuan juga lubang. Maka juga dikatakan farji. Sama dengan zauj. Gak ada istilah zaujatun. Istilah zaujun semua. Ya kalau diwakafkan zaujaha atau zaujuha berarti itu suami. Kalau dimudhofkan kusal kodomnya zaujuhu berarti istri. Zaujun bermakna istri. Kalau farji furujahum
atau furujahu atau furujaha. Kalau dimutafkan kepada dhamir ha, berarti farji itu milik siapa? Orang perempuan. Kalau furujahu berarti farji itu bermana pistolnya Akbar. Bermana pistolnya Akbar. Boleh. Amma sangking perkara laye lukang orang halal laum kadi mukminin opo fi'lu ngalakon ma dia kalawan farq. Dalika utawi mengkono al-ghuddu iku aska lebih bagus. Makna aska iku khair lebih bagus. Laum qadri mukminin. Kalau kalian merasa beriman, dekarnya kalian jangan ditembakkan ke ditembakkan sembrono. Harus dijaga betul farjinya itu. Dekarnya laki-laki harus dijaga betul. Jangan langsung menembak tidak karuan. Di akhir-akhir zaman itu kan banyak naudzubillah min dzalik, asalkan nembak. Nembak tidak tepat pada sasaran. Dekarnya kita ini harus ditembakkan tepat pada sasaran. Jangan asal nembak. Itu tidak boleh. Harus dijaga. Farji itu harus dijaga atau dekarnya itu harus dijaga. Jangan sembrono nembak. Ada depan kali nembak. Ya. Di samping trotoar menembak. Jangan. Di bawah tol nembak. Di Suramadu nembak. Jangan salah nembak. Harus dijaga betul. Dijaga. Karena nanti kaitannya kenapa kok dilarang? Kok harus dijaga? Kasihan keturunannya. Karena itu kaitannya dengan masalah nasab. Kaitannya dengan ahli waris. Dengan ahli waris. Maka jangan harus dijaga betul. Ya. Kalau misalnya sampai anak asal nembak, kemudian punya anak perempuan. Anak perempuan itu disebar ke sana, kemana bapaknya? Kalau statusnya tidak jelas. Kan iya kan? Kan iya. Kan kalau hasilnya itu si bapak kan itu tidak punya bapak. Tidak punya bapak. Yang hasil kebo bapak kan tidak bisa jadi wali. Tidak bisa jadi wali. Kekasih itu. Kalian harus namanya pemuda-pemuda harus dijaga betul. Jangan asal nembak. Jangan asal nembak. Maka sampean mata kita harus jaga. Kemaluan kita harus dijaga. Jangan sampai di los. Ya. Maka orang tua harus disiplin. Orang tua harus disiplin. Jangan biarkan anaknya bukan waktunya apa. Sudah belum apa. Sudah selesai waktunya keluar, dibiarkan. Ya. Berdiri. Tojuk jadi ya. Jangan dibiarkan. Kadang-kadang masih jam 10 bapak dan ibu tidak merasa, tidak tahu anak keluar kemana, tidak tahu. Maka orang tua itu harus mengontrol terus. Semuanya kayak ini.
Jangan keleleran di jalan. Maka Popo mulai kecil, mulai belum balik, orang tua itu harus tanggung jawab didik anak itu. Karena nanti kalau anak dibiarkan, misalnya sampai ibadah, gara-gara anak itu sudah sesat, sama sampean dibiarkan kesesatan itu, kemudian sampai di sore nanti akhirnya sampean mati, nggak bisa masuk surga gara-gara anak, bisa masuk neraka gara-gara anak. Anak itu tanggung jawab kita. Harta juga dimintai amanah nanti insya Allah. Bukan kita dilarang untuk kaya, bukan kita yang dilarang untuk punya anak, tetapi anak harta nanti besok ada pertanggungan jawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih harta, dikemanakan hartanya? Apakah disumbangkan kepada orang fakir miskin, atau membangun masjid, atau pondok, atau gimana? Semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita harus dijaga, kemaluan kita harus dijaga. Jangan sampai nusrok remnya. Kasihan nanti keturunannya. Karena kaitannya dengan nasabnya, kaitannya dengan ahli waris. Harus dijaga. Dalika utawi mangkomonoku waktu. Al-ghaddu iku aska, lebih bagus, khair lebih bagus. Lahum kedua mukminin, inna Allah subhanahu wa ta'ala iku khabirun, dat kang waspada. Artinya dat kang pinaweruh lahir batin. Iku khabirun, dat kang pinaweruh lahir batin. Bima kalawan sebab perkara yasnauna kang gawe sapa mukminin ing perkara mau bil absori kalawan peningal, nanti ningali suatu yang tidak halal nanti proses. Telok wong wedok liya diproses, telok bokongnya wong ini diproses, apalagi wal furud, farjinya itu diselewengkan, ditembakkan kemana-mana. Atau perempuan farjinya dibuka kepada tembak-tembak yang menyasar. Tembak itu nyasar. Bukan hasil daripada perkawinan. Itu nanti dipertanggungjawaban, dibuka. Di pinggir jalan dibuka, di bawah tol dibuka untuk menerima pistol. Untuk menerima besok nanti di sisi Allah akan minta pertanggungjawaban. Maka farji itu harus jaga. Baik farji lelaki atau farji perempuan harus disterilkan. Maka gunakanlah akal fikiran kita, hidupkanlah akal fikiran kita, hidupkanlah hati kita bersama, aktifkanlah hati kita bersama. Jangan sampai hati kita pertama mulai lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat, lapisan kelima, keenam, ketujuh hati harus diaktifkan lagi. Step by step. Insya Allah, kalau akal fikiran untuk sebuah alat, instrumen untuk menerima ilmunya Allah, kalau sudah aktif, hati aktif, insya Allah setan pun itu tidak mau. Setan pun itu takut, tidak mau menggoda. Orang itu bermaksiat, orang itu ngomongnya gak kontrol,
karena akibat hatinya itu tidak aktif. Tidak aktif. Kalau orang yang tidak bisa memilah ini baik, ini jelek, berarti menunjukkan hati pertama sudah tidak aktif. Kalau kita ini sudah tahu bahwa itu baik, tapi mengerjakan sebaliknya, berarti hati lapisan kedua juga tidak aktif. Tidak aktif. Harus begitu. Maka hati ini selalu hidupin setiap hari. Ojo bingung karpe dewe. Kita itu diwujudkan oleh Allah Ta'ala biar mengkaji badan kita bersama, diri kita bersama, atau alam semesta, agar supaya kita tahu pada Tuhannya. Kalau kita tidak tahu kepada dirinya atau alam, kapan bisa tahu kepada Allah? Kapan bisa tahu atas kekuasaan Allah? Kapan bisa tahu kita ini akan kekuatan Allah? Tentunya tidak tahu. Tidak tahu. Kalau kita selalu istiqomah introspeksi diri, istiqomah berkontemplasi untuk mencari ridhonya Allah, idzinnya Allah, rahmat Allah, untuk mencari bagaimana cara kita berdekat dengan Allah Ta'ala. Rizik Allah Ta'ala yang menanggung, bukan lebih rezeki Allah Ta'ala menanggung. Paham ya? Paham. Ditanggung Allah Ta'ala. Maka kalau orang itu sibuk untuk berzikir kepada Allah, sibuk dengan ilmunya Allah, nanti apa yang dikehendaki orang yang sibuk dengan Allah Ta'ala lebih tajam, lebih manjur, lebih cepat dikabulkan daripada orang yang meminta. Bang, contoh, sampean golek pekerjaan enggak? Hah? Sampean kerja apa enggak? Punya duit enggak, Bang? Punya. Karena barokahnya ilmu yang ngaji. Coba sampean enggak ngaji, ya dibiarin sama orang tuanya. Sampean tinggal makan, tinggal minum. Tapi jangan dihabiskan semua, Bar. Sampean dihabiskan semua. Ya. Kadang-kadang orang itu pikirannya itu nyasar. Nyasar. Karena apa? Pusing dengan masalah makanan. Jangan salah paham. Bukan kita, jangan pusing pekerjaan itu. Jangan pusing makan itu. Yang penting taluk kita kepada Allah di nomor satukan. Akan Allah Ta'ala meremot. Mereka yang kerja kasar diremut dengan kasar. Sesuai dengan faknya masing-masing. Yang halus diremut dengan halus. Sesuai dengan faknya masing-masing. Jangan sibuk harta, akan tetapi kita harus sibuk ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sibuk dengan ta'alluq kepada Allah dari pergi aktivitas apapun, keinginan apapun, selalu ta'alluq kepada Allah, baik yang kecil maupun yang besar, Allah Ta'ala menjamin kepada kita akan diremut melalui siapa? Itu nanti. Sesuai dengan faknya masing-masing. Cuma sayangnya kita bersama itu selalu terpeleset, dihantui oleh keadaan yang semestinya kita ta'alluki itu dijauhi oleh kita. Semestinya kita ini tidurnya mulai 24 jam kembali lagi
kapanpun dan dimanapun. Sebetulnya jangan lepas untuk bertakluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita takluknya tidak lepas kepada Allah Ta'ala, keingin apapun pasti dikabul. Dunia itu kan milik Allah, betul. Benda apapun, seluruh langit dan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umpamanya kita bekerja sesuatu kepingin duit, sementara sebetulnya duit ini adalah milik Allah hakikatnya, tetapi kalian tidak melibatkan Allah, apakah harta itu bisa kerasan kepada kita? Tentunya tidak. Karena kalian dalam mencari rezeki tidak bertakluk kepada Allah, tidak melibatkan Allah. Sedangkan yang dicari adalah milik Allah. Ya miber. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Maka kita untuk pusing-pusing. Hidup dimanapun dan kemanapun, jangan lepas untuk bertakluk kepada Allah. Jangan sampai lepas untuk melibatkan Allah dari segi urusan apapun. Paham ya? Kadang-kadang cari rezeki, sedangkan rezeki itu milik Allah. Bukan Allah yang dilibatkan, akan tetapi melibatkan dukun, itu keliru. Lari. Dukun itu manusia, nggak punya kekuatan apapun. Kiai pun juga manusia, tidak punya kekuatan apapun. Bahkan Rasulullah manusia juga tidak punya kekuatan apapun. Tetapi kita perlu mengkaji, kenapa Rasulullah selalu dapat ridho dari Allah? Karena Rasulullah begitu akhlaknya luar biasa. Rasulullah SAW akhlak kepada Allah. Tetapi Rasulullah bin Salat tetap semuanya ila biti dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak mempunyai kekuatan apapun, apalagi kita bukan seorang istimewa. Maka kita hidup dimanapun, bekerja apapun, aktivitas apapun, baik yang jadi kiai atau yang jadi ustadz atau yang tidak jadi kiai atau yang jadi pedagang atau tidak jadi pedagang, harus selalu bertakluk kepada Allah. Bekerja apapun harus melibatkan Allah Ta'ala. Insya Allah kalau melibatkan Allah, kalau takluk kepada Allah, insya Allah apa yang diperoleh selalu berkah, manfaat bagi kita bersama. Manfaat kepada diri juga bermanfaat kepada orang lain. Paham nggak paham nak? Paham nggak paham? Paham nggak paham? Paham? Iya harus paham. Jadi orang itu bermaksiat, orang itu zina, orang itu tidak mampu menjaga mata, tidak mampu menjaga farjinya, karena hatinya itu tidak aktif, akal fikirnya tidak aktif, sehingga karena akalnya itu hati tidak aktif, dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka yang perlu diperhatikan oleh kita, di dalam diri kita itu ada nafsu, ada hati. Di mana antara nafsu dengan hati saling mempengaruhi. Nafsunya ngajak kejelekan, ya, ngajak kejelekan. Karena senafsu, hati sudah dikuasai. Kenapa kok dikuasai hati? Akibat hatinya tidak diaktifkan oleh kita bersama. Sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Harus. Jadi orang bermaksiat, orang murka dunia, orang musuh tetangga, orang gimana pun, akibat hatinya itu tidak aktif, sehingga dikuasai oleh hawa nafsu. Paham nggak paham? Paham nggak paham? Orang zina karena hatinya tidak aktif, akal fikirnya tidak
aktif. Maka perlu berdoa, ya Allah beri hidayah aku ya Allah, beri rezeki yang baik aku ya Allah. Sementara akalnya tidak diaktifkan, hatinya tidak diaktifkan, ya muspro. Terus apa ceritanya? Wa kullil mu'minati yaududna min absarihinna. Jam berapa sudah? Hah? Pukul berapa? Jam berapa? Oh iya, 6:30 ya. Terus wa kullil mu'minati yaududna min absarihinna wa yaghfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Summa qala wallahu al-musawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi fanfa'na al-fatihim wa minan bi hurmatihim wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi kama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyika. Allahumma awninna bil 'ilmi wa zayyinna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Allahumma rabbana hab lana min azwajina. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.